Pak Prabowo ini katanya penghematan, tapi malah jalan-jalan ke luar negeri menghabiskan 20 miliar sekali terbangnya. Dan ini tercatat 30, 40, tuh, katanya 50 kali. Kapan penghematannya, Pak? Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Itu adalah narasi yang akhir-akhir ini disebarkan. Dan saya melihat salah satu media mainstream menyebarkannya adalah Tempo. Dan di situ Tempo ini saya lihat ada dua kali. Pertama, melempar isu dulu bahwa Presiden Prabowo ini habis 20 miliar ya. Terus kemudian Tempo mengatakan katanya penghematan, tapi kok malah pergi dan menghabiskan 20 M itu tadi. Dan sontak dijawab dengan banyak sekali komen-komen yang kita tahu ini adalah komentar para kaum kalah. Tempo termasuk kaum kalah juga. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang berasal dari kolom komentar postingan Tempo di Facebook. Cuman mari kita bahas yang ini. Di mana apa ya bahasanya? Pak Prabowo ini memang salah satu, ini dilansir dari AI ya, dan ini data rilis Setnek yang mana data ini dirilis 1 tahun sekali biasanya. Di era Pak Prabowo ini memang Pak Prabowo hitungannya cukup sering karena di tahun pertamanya itu sudah melakukan 32 kunjungan ke 22 negara dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Ada SBY di tahun pertama 10 negara dan Jokowi itu di 7 negara. Lantas menurut Mas Denny Darko, apakah ini benar-benar pemborosan atau mungkin memang penghematan ini hanya siasat pemerintah untuk tetap menjaga kestabilan APBN aja? Haters gonna hate. Dan kalau Tempo itu saya ingat waktu kecil slogannya itu enak dibaca dan perlu. Kalau sekarang mungkin Tempo ini slogannya, kalau saya jadi rebrandingnya Tempo ya, ini saya mungkin kasih itu Tempo, always have problem for every solution. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, ini Tempo selalu berusaha untuk mencari kesalahannya dan berusaha untuk menyebarkannya. Saya sih menduganya begitu ya Tempo ini tadi. Tapi ya ini sesuatu yang memiliki banyak pengikut untuk hal-hal seperti ini. Terutama ya orang-orang yang saya katakan kaum kalah, yang kalau kita ngomong pemilihan presiden dulu itu milih Prabowo karena benci sama Jokowi. Pas Prabowo pindah ke Jokowi mereka tantrum, milih yang lain, Prabowonya menang. Jadi nggak pernah menang dalam pemilihan selama hampir 15 tahun ini. Nah, saya ingin katakan bahwa kaum kalah ini akan selalu difasilitasi oleh media-media seperti Tempo dan juga YouTuber-YouTuber atau pengamat yang selalu akan menyalah-nyalahkan pemerintah, tapi nggak berusaha untuk mencari tahu mengapa ini semua terjadi. Alasannya karena delegasinya terlalu banyak. Ya, saya pikir kalau delegasi ini sesuatu yang nggak bisa kita bicarakan tanpa kita menanyakan secara langsung kepada Pak Prabowo, tapi kita harus tahu. Six of Cups ini meminta kita untuk memfokuskan kepada good intention dari pemerintah itu sendiri. Kita ini selalu berpikir pemerintah ini pengen ngakalin rakyatnya, pengen ngakalin warganya. Padahal sebenarnya sangat banyak yang sudah dilakukan pemerintah, terutama Pak Prabowo, yang saya kira ini berusaha untuk mengubah satu tatanan negatif yang sudah ada sejak zaman dulu hingga Pak Jokowi kemarin pun. Nah, ini boleh kita lihat dengan misalkan kita tahu bahwa kondisi geopolitik di luar negeri sekarang ini nggak pernah bisa kita prediksikan, maka Pak Prabowo di sini memilih untuk terjun secara bebas dan aktif ke sana dan mencoba untuk mencari jawaban, langsung datang ke tempatnya. Dulu pas zaman Pak Jokowi semua orang ngomel, mana Pak Jokowi nggak pernah keluar negeri, nggak pernah datang ke forum internasional, nggak pernah apa. Sekarang giliran seperti ini, dicari-cari lagi kesalahannya. Dan kalau kita tahu bahwa sebenarnya saat Pak Prabowo pergi, banyak hal positif yang terjadi yang nggak tentu saja dibawa selalu dalam bentuk uang atau investasi. Tapi hal positif yang membanggakan dan akhirnya menempatkan bangsa kita ini lebih naik posisinya dibandingkan bangsa kita yang sebelumnya. Yang presidennya lebih pasif dan jarang keluar negeri karena ya keterbatasan bahasa yang beliau bisa ucapkan. Beberapa komentar ya di Facebooknya Tempo sendiri. Rata-rata di sini menanyakan bahwasanya emang dengan adanya penghematan dan pada akhirnya Pak Prabowo ini melakukan banyak kunjungan, apa keuntungan yang didapatkan Indonesia itu sendiri? Nggak lebih baik uangnya dihemat, bisa jadi untuk subsidi BBM atau mungkin yang lainnya? Ya, ini sesuatu yang mungkin harus dijawab oleh Kementerian Sekretariat Negara atau oleh
Gedung Putih, Istana Negara untuk memberikan penjelasan. Tetapi saya akan kembali kepada kita harus melihat dulu siapa seorang Prabowo Subianto ini tadi. Bahwa kalau selama ini kita mempertanyakan kan ketakutan terbesar kita adalah saat presiden ini mengambil uang untuk keuntungan pribadi. Maka kita akan tahu bahwa Pak Prabowo ini kalau boleh dibilang orang yang saat ini paling patriotik, dia adalah salah satunya. Dan kalaupun dia harus pergi ke luar negeri, saya pikir beliau juga bukan tipikal orang yang suka jalan-jalan atau menghabiskan waktunya untuk plesir atau melakukan hal-hal yang ya selama ini difantasikan oleh banyak orang. Dan saya tetap tahu walaupun mungkin pemerintah di sini tidak mengatakan secara langsung, dengan penilaian terhadap siapa sosok Prabowo Subianto ini tadi, saya akan tetap percaya bahwa apa yang dilakukannya ini memang sesuatu yang didasarkan keprihatinannya terhadap kondisi geopolitik luar negeri dan juga kondisi nasional yang patut untuk diperjuangkan. Maka ya silahkan coba untuk cari tahu apa yang beliau lakukan selama ini. Kalau manfaat, ya sekarang paling gampang, kita sekarang ini nggak naik BBM-nya. Dan ini bisa jadi salah satu yang terjadi karena Pak Prabowo melakukan sebuah tindakan yang ya walaupun ini nggak bisa dibilang delegatif karena beliau datang secara langsung, tapi beliau di sini melakukan kunjungan dan juga sebuah lawatan yang sifatnya bilateral yang terjadi dengan apik. Bahkan kemarin juga baru pulang dari Jepang, langsung ke Korea Selatan. Dan saya pikir ini adalah sebuah gestur yang positif sebelum nanti kembali ke Indonesia. Lalu kita akan ada di sisi yang lebih memihak kepada Iran dengan apapun yang terjadi saat ini. Enggak, tapi maksudnya rata-rata di sini sih mempermasalahkannya tuh kayak kembali ke MBG, Mas. Maksudnya ditotalin, ada 600, berarti 32 kali 20. Oh, ada 620 miliar. Wah, ini benar-benar sangat penghematan. Bisa bikin gedung sekolah, bisa bikin fasilitas umum yang lebih baik. Nah, itu dipikir mantan pacarnya terus di video call. Ya kan nggak seperti itu gitu loh. Sekarang kan kalau kita datang melakukan lawatan, terutama saat Pak Prabowo ini datang, presiden di negara yang kita datangi, yang beliau datangi ini, itu mengumpulkan para pengusahanya yang top tier-nya itu diminta datang dan ditanyakan investasi apa yang akan bisa dilakukan, dan ini sesuatu yang saling menguntungkan. Juga perbandingan sama seperti MBG, pesawat jet Amerika sekali terbang ini sama dengan berapa MBG dan sebagainya. Kalian tuh berpikir MBG itu sesuatu yang akan diberikan pada Pak Prabowo dan menguntungkan Pak Prabowo seperti itu? Atau MBG ini sesuatu yang dibakar dan terus kemudian habis yang akan digunakan untuk agar Pak Prabowo bisa terpilih lagi di 2029 nanti. Saya pikir sesat pikir seperti itu yang harus coba untuk diluruskan dengan narasi yang lebih positif, di mana kebayang dengan MBG ini para peternak, para petani ini akan bisa menjual hasil bumi mereka, hasil peternakan mereka langsung bisa dikonsumsi kepada end usernya tanpa adanya tengkulak atau tangan tengah yang selama ini mengambil keuntungan yang berlebihan. Kalaupun ternyata memang ada orang yang mengelola, saya pikir ini nggak seperti dulu yang terus kemudian mereka ini akhirnya hanya menjadi sebuah supplier yang terus kemudian supplier besar ini yang bertarung dan mendapatkan tender dari perusahaan-perusahaan waralaba besar seperti mungkin KFC, McDonald, atau ya perusahaan-perusahaan yang mungkin mie gacoan dan sebagainya. Sekarang ini artinya di setiap daerah itu muncul kantin-kantin yang menyerap produksi dan juga hasil dari para petani dan juga peternak ini tadi. Dan dengan seperti ini, perekonomian ini bergerak dengan sangat deras. Dan akhirnya saat ini pun tidak ada gejolak masyarakat yang terus timbul. Yang adalah gejolak kaum kalah yang selalu protes dan protes di sosial media. Karena mereka ini nggak merasa mendapatkan manfaat langsung dari apapun yang terjadi ini. Di sini juga paling banyak sebenarnya komentar, saya rangkum aja ya. Ada banyak sekali orang yang justru komentarnya itu kayak, oh mungkin karena 3 periode kemarin nggak kepilih, sekalinya kepilih sekarang mencoba untuk maksudnya jalan-jalan lah, terus menghambur-hamburkan uang rakyat lah dan uang negara gitu. Coba dicari salah satu, saya nggak tahu itu podcast atau monolognya Deddy Corbuzier, yang dia ini pernah sekali diajak jalan-jalan ke, bukan jalan-jalan ya, diajak lawatan ke luar negeri. Dan saat itu beliau mengatakan, saya aja yang badannya gede seperti ini, rajin berolahraga, itu tuh kaget. Dan juga dia ini exhausted saat mengikuti jadwal Pak Prabowo yang terkesan ini nggak pernah ada berhentinya. Pak Prabowo itu jam 4 pagi, kalau saya nggak salah ingat silahkan cari ya nanti ya. Itu kaget saat jam 4 pagi itu sudah berenang. Dan jam berapa itu sudah mengenakan pakaian lengkap siap untuk beraktivitas. Padahal beliau ini baru tidur jam berapa malamnya. Dan ini dilakukan oleh seseorang yang
usianya ini terpaut 25 tahun. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan ini adalah dedikasi. Orang-orang seperti ini itu mungkin harus, kalau saya pikir itu mencoba untuk mencari tahu lebih jauh lagi tentang siapa orang yang dikomentarinya. Mungkin akan memang sangat mudah kita mengomentari seseorang di sosial media yang kita di sini itu memiliki ilusi seakan-akan orang yang kita komentari itu adalah orang yang setara dengan kita. Pendidikannya sama, umurnya sama, kecerdasannya sama, yang Oke, ini juga sebenarnya di komentar ya, agar berimbang, maksudnya kayak gue sebenarnya yang membahas tentang, tapi agak tenggelam lebih banyak komentar kebenciannya. Kemarin itu 2 hari lalu kalau nggak salah, Pak Prabowo itu baru saja membawa investasi ke Indonesia 380 triliun. Jangan sedih. Sama Tempo itu diserang lagi. Itu seperti itu. Yang terima manfaatnya siapa? Yang menerima investasinya? Itu nanti akan menguntungkan siapa? Karena zaman Jokowi itu, Jokowi juga ngaku pernah dapat investasi sekian, tapi ternyata yang masuk itu cuma sekian dan hanya memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1%. Selalu punya masalah di setiap solusi. Apakah ternyata keuntungannya harus selalu berupa kenaikan pertumbuhan ekonomi? Yang mana Pak Jokowi pertumbuhan ekonomi terakhirnya itu 3,5 tahun beliau ini diajar oleh COVID. Makanya itu tadi saya nggak beredar lah kali ya. Menurut Mas Denny sendiri, sebenarnya ini kan dipermasalahkan angka 20 miliar ya. Apakah memang, kenapa masyarakat seribut itu, dan apakah memang 20 miliar ini terpaut atau mungkin terlalu mahal untuk seorang presiden yang melakukan kunjungan ke luar negeri begitu? Ya, makanya saya ingin katakan bahwa ini adalah masa di mana perang kognitif itu lebih berbahaya dibandingkan perang bedil-bedilan atau drone atau misil sekalipun. Dengan pemikiran seperti itu, maka yang ingin diserang di sini ini adalah ketakutan emosi masyarakat ini tadi. Padahal kalau mereka mengetahui, kalau kita memakai maskapai komersial saja, itu saja keluarnya itu puluhan juta. Coba misalkan ke mana? Ke Jepang. Ke Jepang itu tiket sekali perginya itu antara 5 hingga bisa 10, 20, 30 juta. Kalau yang ya Pak Prabowo nggak akan naik Scoot atau naik AirAsia kan gitu loh. Ini kalau seandainya afturnya itu dalam kondisi yang normal dan naik pesawat itu tadi, komersial itu tadi. PP itu paling nggak mereka menghabiskan sekitar berapa? 10 sampai 20 juta. Belum kalau ternyata ada hal-hal yang lainnya, anggap aja mereka bisa habis sampai 20-30 juta seperti itu. Nah, sekarang kalau ternyata Pak Prabowo, anggap aja terbangnya itu naik bisnis kelas seperti itu artinya kan mungkin habisnya 100-150 juta. Nah, untuk sekali terbang atau mungkin untuk dia sendiri. Kalau dia membawa rombongan, terus kemudian nanti alutsista tentu saja harus disiapkan saat presiden negara kita, orang nomor 1 itu terbang, tentu saja kan harus dikelilingi oleh pas pampres, oleh tenaga ahli yang juga akan mendampingi beliau saat melakukan negosiasi dagang itu tadi. Ini paling nggak berangkat kan berapa puluh orang di situ. Ya tinggal dikalikan saja. Ini kan sesuatu yang ini nggak bisa diartikan dengan semudah itu gitu loh. Oh, kalau 20 miliar artinya ini pemborosan dan mendingan Pak Prabowo di Indonesia saja. Come on, ini sesuatu yang saya nggak ngerti gitu. Ini satu hal yang, dan narasi ini tuh mulai disebarkan. Dan tentu saja ini menyerang orang-orang yang nggak bisa berhitung dan nggak menganggap itu sesuatu yang normal. Dan ini sesuatu yang berbahaya. Dan Pak Prabowo harus mulai membatasinya. Ini sesuatu yang sangat-sangat, ini mungkin kecil, ini mungkin, tapi disebarkan oleh, saya sempat men-screen capture. Dan ini disebarkan oleh orang-orang yang nggak jelas. Kredibilitas juga kita nggak pernah tahu orang ini siapa. Oke, kita mulai dari 1,5 tahun berkuasa menerima kunjungan ke luar negeri. Ardi Ardas. Terus kemudian ada lagi, dan ini akun-akun yang nggak jelas nih. Nah ini Tempo nih, katanya efisiensi mengapa Prabowo ke luar negeri terus. Sumber berita viral, Prabowo sudah 35 Mei ke luar negeri, katanya efisiensi mengapa Prabowo ke luar negeri. Ini sesuatu yang sengaja disebarkan, terstruktur. Dan saya di sini nggak bisa nggak percaya, nggak bisa nggak percaya atau nggak percaya bahwa ternyata ini adalah didanai asing. Jadi ini sesuatu yang ingin disebarkan, mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo, dan jelas ini terjadi secara terstruktur. Apa ya kalau kita bilang, sedangkan sebenarnya menurut data statistik ya memang Pak Prabowo ini cukup banyak ya. Tapi ada beberapa presiden yang sebelumnya, dan kalau kita meninjau dari pola sebenarnya yang polanya memang bermain diplomasi ke luar negeri tuh yang agak banyak ya. Ada Pak SBY juga 150 di 2 periode, 150 kali kurang lebih. 150 sedikit itu, 150. Ya, dan
Pak Harto. Cuma maksudnya apakah karena dengan latar belakang yang sama-sama militer dan maksudnya mereka tahu jalur diplomasi? Saya pikir dan selain lain-lain, Pak seperti itu. Habibie, ya yang secara komunikasi bahasa Inggrisnya itu paling fasih ya Pak Prabowo. Bahkan saya yakin kalau Mas Anies pasti akan lebih banyak lagi. Lantas maksudnya berita-berita seperti ini kan sebenarnya lagi-lagi membuat keributan, dan maksudnya tapi ini juga salah satu berita yang disukai oleh algoritma media sosial. Dan mereka ini mengetuk itu tadi, dimunculkan angka 20 miliar agar ada urgensi seakan-akan itu tuh sangat mahal. Padahal mungkin coba kalian googling, kalau Presiden Amerika Serikat bepergian, berapa yang dikeluarkan? Presiden Jepang itu berapa? Presiden Singapura itu berapa? Dan nggak terus langsung akan dibandingkan, misalkan kalau Donald Trump, iya. Kalau Presiden Singapura mungkin nggak perlu keluar negeri karena kan negaranya ini adalah negara dermaga gitu loh. Itu negara yang ada di dalam dermaga. Ini satu hal yang nggak bisa kita bandingkan semudah itu. Dan nggak segala sesuatu yang ada di sosial media atau internet ini harus kalian bandingkan. Kalian akan gila kalau melakukan hal itu terus-menerus. Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Dan menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo? Kalau saya bilang bredel aja. Karena hal seperti ini jika terus dibiarkan membuat otak kita semakin gila setiap harinya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.